Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam Publika. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik. Dan pada waktunya nanti juga kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Ini saya akan sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita sudah bersama Ibu Dr. Nur Aida Sri Wahyuni MKes, dokter bidang rehabilitasi BNNP Sumsel dan juga penanggung jawab klinik Pratama BNNP Sumsel. Assalamualaikum, apa kabarnya Dr. Nur Aida? Sehat ya dok ya? Selamat datang di studio kami dan kita juga telah bersama Ibu Dr. Sri Sulastri SHMH Kriminolog Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ibu Sri, apa kabarnya? Salam baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Kali ini kita akan membahas mengenai rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Ya, memang permasalahan narkotika ataupun juga narkoba ini kian hari kian memprihatinkan yang ada di Indonesia. Karena memang jerat narkoba, kenikmatan semua yang ditawarkan nampaknya mampu menjerat katakanlah semua kalangan, tidak hanya tua, muda, kemudian juga besar, kecil. Tampaknya semua kalangan hampir merata ada permasalahan tersendiri dengan narkoba. Semuanya tidak bisa terlepas, baik itu katakanlah berpendidikan tinggi, kemudian juga berpendidikan, mohon maaf ini menengah ke bawah, status sosial juga, semua lini kena. Baik itu public figure, politikus, kemudian juga pejabat daerah dan lain sebagainya, tampaknya tidak bisa lepas dari jerat narkoba yang ada. Padahal kita sudah memiliki program rehabilitasi yang diperuntukkan untuk pecandu narkoba. Saya akan ke Dr. Nur Aida terlebih dahulu. Dok, ini kalau misalnya berbicara mengenai rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, tentunya kita akan tarik sedikit ke bidang kedokteran ya, seperti itu. Untuk sebagai seorang pecandu narkotika, apakah memang benar-benar bisa pulih seutuhnya dengan rehabilitasi yang ditawarkan program ini? Ya, jadi penyakit ketergantungan narkoba ini bisa kita jelaskan itu adalah suatu penyakit otak yang kronis dan kambuhan. Jadi chronic relapsing brain disease. Jadi dia itu adalah suatu kumpulan gejala-gejala itu ya, kumpulan sindrom yang menampilkan perubahan-perubahan perilaku dari pemakainya. Nah, dalam proses rehabilitasi itu kita berupaya untuk mengembalikan perilaku-perilaku yang tidak baik itu menjadi kembali berfungsi secara normal, berfungsi secara sosial. Dan memang istilah dalam proses rehabilitasi ini tidak bisa dikatakan sembuh gitu ya, seperti istilah kedokteran penyakit dalam dunia medis lainnya. Jadi kita menyebutnya dengan pulih. Pulih itu artinya tadi bisa berfungsi secara sosial, kembali produktif. Itu dikarenakan zat narkoba yang masuk ke dalam tubuh itu dia menyerang struktur di otak yang menyebabkan perubahan struktur di dalam otak itu. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran kita ketahui bahwa sel otak itu adalah sel yang tidak mengalami regenerasi. Beda seperti sel kulit, itu misalnya ada berapa hari, berapa periode dia akan mengganti sel kulit baru. Nah, kalau di otak itu tidak. Jadi ketika otak mengalami kerusakan, maka kemudian struktur di situ mengalami kerusakan yang sifatnya permanen. Nah, proses rehabilitasi itu kita berupaya untuk mengembalikan fungsi ya, bukan struktur, mengembalikan fungsi untuk bisa dia kembali normal dengan intervensi psikososial dan juga obat-obatan yang memang mungkin jika dibutuhkan, seperti Baik. itu. Saya akan ke Bu Sri. Bu Sri, ini kalau berbicara tentang pecandu narkoba sebenarnya sudah diberikan kelonggaran ya Bu ya, tentang bahwa pecandu tidak akan dikriminalisasi katanya. Kemudian juga pecandu bisa direhabilitasi tanpa diberikan hukuman. Tapi pada kenyataannya sekarang ini juga agak sedikit Bu ya, bisa dikatakan membingungkan, yang mana yang benar-benar dikatakan pure pecandu, yang mana sebenarnya dikatakan sebagai pengedar. Karena memang menjadi ambigu kalau melihat keadaan saat ini, yang katanya pecandu pada kenyataannya bisa dialihkan ke pengedar, tapi pengedar sendiri bisa dialihkan sebagai pecandu. Seperti apa? Di sini memang ada dilema ya antara pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dengan pengedar. Karena dalam hukum ya, sisi hukum itu hanya melihat jumlah penguasaan.
Jadi saya pernah berkata begini, kalau terkait dengan barang bukti yang ada, kalau baru beli kan masih banyak. Iya. Yang baru jual kan habis. Sehingga pencadu dikatakan pengedar. Sebaliknya, pengedar menjadi pecandu. Iya. Nah, oleh karena itu yang sebenarnya harus ditelusuri dulu. Nah sekarang kan yang persoalan sangat krusial itu sekarang, yang ditangkap itu pecandu semua. Bandarnya masih jalan bebas. Kenapa? Karena itu tadi, kalau dia menjadi ini, dia cepat-cepat ke rehab. Atau bahkan memang mereka sudah buat surat rehab. Artinya kalau terdapat, ditemukan, saya sedang rehab. Jadi saya menggunakan, karena ini kecerdikan ini berbicara tentang kecerdikan. Kecerdikannya bisa saja pengedar, agar dia aman sebagai pemakai, maka dia datang ke BNN, saya minta direhab. Jadi dengan surat itu dia tidak akan diproses hukum. Walaupun memang kita kan dari rumah sakit kan ada standar untuk dapat itu ya, ada rehabilitasi. Kalau di BNN itu memang mungkin saya paparkan dulu fungsi tugas dari BNN itu memang ada 3, ada bidang pencegahan, bidang pemberantasan, dan bidang rehabilitasi. Nah, kalau untuk masalah pengedar atau bandar itu memang sudah jelas bahwa bidang pemberantasan itu pasti harus memberantas peredaran gelap itu. Sementara untuk yang terlanjur menjadi penyalahguna atau itu pencandu itu di bidang rehabilitasi akan ditangani seperti itu. Dan untuk yang datang Bu ya, datang ke BNN, sebagian besar itu adalah keluarganya, pihak keluarga. Oh, bukan pelaku. Jadi jarang sekali. Di sini persoalannya, kalau seandainya yang datang itu adalah keluarga, berarti niat untuk sembuh bukan dari si pemakai. Jadi yang ini yang kadangkala kegagalannya tinggi. Keberhasilan pemulihan pencandu narkoba ini manakala pelaku sendiri yang punya keinginan. Yang sekarang ini kalau saya melihat dari sisi hukum ini ya, banyak celah yang dapat dimanfaatkan karena ini bisnis yang sangat menggiurkan. Betul. Jangan main-main di bisnis ini. 5 gram itu 1,5 juta. Jadi kalau berbicara tentang hukum, saya katakan hukum bisa dibelinya. Untuk memutar itu menjadi pemakai antara kita kan intinya pemakai dan pengedar kan. Karena derajatnya begini, pemakai pada satu titik ya, tidak ada lagi duit, dia akan menjadi pengedar, suruh ngedar, cari korban baru. Hanya untuk mendapat keuntungan bisa tidak membeli. Ya kebanyakan seperti itu, makanya yang dipakai itu kalau kita ditangkap kepolisian itu yang kecil-kecil semua, yang kelas 3 semua. Kemarin saya dengar ada yang ditangkap 40 kilo. Betul. Itu belum kan ini baru 40, makin bakal ada lagi. Ini berapa banyak akan dirusak? Nah, pertanyaan sekarang ini orang selalu berbicara dari sudut hukum. Kadangkala kita lupa berbicara kesehatan. Ibu ini Dokter Ida lah yang paling banyak tahu tentang kesehatan. Kenapa? Generasi yang penyalahguna narkoba dikatakan tadi kerusakan otak itu permanen. Putusnya saraf-saraf otak itu permanen. Jadi tidak bisa didandani sebagaimana tadinya awalnya. Oleh karena itu yang jarang disadari. Orang tua jarang menyadari. Kadang-kadang kalau kita lihat jujur saja, kalau di pesta-pesta rakyat yang jualan minuman keras, termasuk juga narkoba itu, ibu-ibu kadang-kadang mereka tidak tahu anaknya itu akan jadi apa nantinya. Karena kita dari sudut kesehatan kurang masuk ke situ, masuk bahwa ini berbahaya sekali. Tapi sejauh ini Bu Sri, apakah sudah memang ada aturan yang jelas tentang yang mana dinamakan pengedar, yang mana dinamakan pecandu? Karena sampai saat ini menurut kacamata orang awam ini masih samar-samar, bisa dikatakan pecandu, yang pecandu bisa dikatakan pengedar. Nah itu tadi karena hanya terkait dengan jumlah. Tidak kepada rutinitas. Kalau jumlahnya kan sekian gram, ya itu sesuai dengan undang-undang. SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, memang ada
membatasi begitu penguasaan sekian bagaimana supaya bisa kita sekarang dari sistem ini Bu, tim asesmen terpadu. Jadi di dalam tim asesmen terpadu itu terdiri dari ada dokter, psikolog sebagai tim kesehatan, kemudian juga ada tim hukum. Tim hukum itu melibatkan penyidik dari BNN, penyidik dari Polda atau Polres, dan juga dari kejaksaan. Jadi ini tim asesmen terpadu ini memang ditujukan misalnya untuk tadi kasus-kasus yang seperti Bu katakan, bahwa misalnya didapatkan tersangka dengan penguasaan bahan narkotikanya yang di bawah SEMA tadi, maka itu kemudian jika memang penyidik menilai bahwa tidak terindikasi terlibat jaringan, itu kemudian penyidik akan mengajukan untuk diminta dilakukan asesmen terpadu, Bu. Nah, jadi dari asesmen terpadu itu tadi karena ada dokter, psikolog sebagai kesehatannya dan juga dari tim hukumnya, nanti kita akan memeriksa, menilai bagaimana, apakah memang yang tersangka ini adalah memang korban penyalahguna atau memang ada indikasi pengedar. Kalau dia misalnya ada indikasi pengedar, maka kasusnya itu akan diteruskan sampai ke pengadilan, sampai vonis. Sementara jika misalnya tim menilai bahwa ini sebenarnya korban gitu, maka kita akan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi. Jadi sekarang sudah ada sistemnya sih Bu, sistem yang terpadu tadi. Jadi untuk itu tadi tujuannya kita supaya melindungi ya secara kemanusiaan orang-orang yang sebenarnya korban gitu. Baik, Bu Sri, kalau misalnya melihat bahwa yang bisa katakanlah disaksikan oleh yang masyarakat banyak kan ini kan public figure ya, Bu ya. Kita bisa melihat vonis-vonis hukuman yang dijatuhkan kepada para pecandu yang dikategori korban, tapi pada kenyataannya masih dipidana juga seperti itu. Berapa bulan, tapi kemudian setelah bebas pulang lagi, terjerat lagi, kemudian bebas terjerat lagi. Ini yang salah apa? Kira-kira apakah memang vonis yang dijatuhkan itu memang tidak sesuai pada porsinya atau seperti apa menurut Ibu? Kalau saya melihat ya untuk narkoba ya, hampir 60% penghuni LP itu penyalahguna narkoba. Betul. 70% kalau menurut. Baik. Ya itu makanya 70%. Baik. Kita akan kita pending sejenak karena ada telepon yang ingin bergabung bersama kita di Publika kali ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo, Bu. Iya, silakan Bapak. Saya mau tanya nih, Bu. Iya, dari siapa di mana Bapak? Dengan Zulkifli, saya Sukabangun. Baik, silakan Pak Zulkifli. Ya, dalam hal pemakaian narkoba, saya lihat ada apa? Ada perbedaan. Kalau masyarakat biasa yang tertangkap narkoba langsung ditahan. Tapi begitu pejabat, politikus, polisi, kalau tertangkap narkoba, direhabilitasi. Nah sekarang saya tanya, apa bedanya? Diskriminasi. Kalau memang bedanya, buat aturannya. Khusus untuk polisi, aparat, politikus, boleh pakai narkoba, nanti direhab. Kalau masyarakat langsung ditahan, itu banyak tuh teman-teman saya tuh. Nah tahan. Nah kalau polisi yang baru-baru ini Andi Arief, itu direhabilitasi, mau direhabilitasi. Karena jelas mereka pemakai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulkifli di Sukabangun yang sudah bergabung bersama kami di Publika kali ini. Tentunya saya akan langsung ke Ibu Sri Sulastri menyambung tadi yang sedang kita bahas mengenai vonis yang dijatuhkan. Jadi ini kan dari Pak Zulkifli melakukan tentang diskriminasi perlakuan. Memang yang kita tadi kan saya katakan hampir kita 70 katanya. 70% menurut. Pidana penjara itu tidak memperbaik. Sebenarnya tidak semua obat itu harus pidana penjara. Khusus untuk narkoba, penyalahguna narkoba, kalau memang ini korban, ya sebaiknya jangan dijadikan dieksploitasi kemudian di 86 kan. Nah, karena kebanyakan kalau kena sudah kena 86 itu. Dan itu bukan BNN, ya, bukan di BNN itu. Jadi hal ini yang sebenarnya membuat diskriminasi Bapak tanyakan tadi. Kenapa kalau itu agak lambat itu ditangkap? Coba kalau masyarakat sudah langsung itu ditahan. Nah, kalau tidak kita 86 kan dulu kan.
sebenarnya korban ini jadi 2 kali korban dia. Dia korban narkotika belum sembuh, menjadi korban pemerasan agar tidak ditahan. Itu yang terjadi sekarang dalam. Kenapa kalau kita lihat justru di LP penyalahgunaan narkoba lebih hebat lagi. Dan peredaran juga 98% dari Iya. LP seperti Iya. itu. Baik, sebelum kita lanjutkan Ibu Sri mohon maaf dan juga Dr. Nur, kita akan sambung kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Publika masih akan kembali usai jeda berikut ini.